Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, seorang ibu tua berlutut di lantai dapur yang becek, tubuhnya menggigil kedinginan, tangannya gemetar memunguti sisa kotoran sapi yang menempel di sandal menantunya. Tak lama, tendangan keras menghantam punggungnya, disusul teriakan penuh amarah dari sosok pria berjubah putih yang dihormati warga sebagai tokoh agama. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Di sebuah desa yang asri, berdiri sebuah rumah besar berlantai 2. Bangunannya kokoh, dicat putih gading, dengan pagar besi tinggi menjulang. Rumah itu milik seorang tokoh masyarakat yang cukup disegani. Pak Haji Burhan, pria 52 tahun, berkumis tebal, berpakaian rapi, dan dikenal tegas dalam menyampaikan ceramah agama. Namun di balik karismatikannya, ada sisi lain yang tak pernah diketahui masyarakat. Sisi gelap yang hanya disaksikan oleh istri dan ibu mertuanya sendiri. Tinggal serumah dengan mereka adalah Bu Hajah Saroh, wanita sepuh berusia 68 tahun. Wajahnya dipenuhi kerutan, rambutnya memutih alami, dan langkahnya sudah tak selincah dulu. Setiap pagi, ia memakai mukena putih yang sudah mulai pudar warnanya, lalu berjalan perlahan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Sementara itu, istri Pak Haji, Bu Haji Lilis, wanita 45 tahun yang bersuara lembut dan bersifat penurut, selalu berada di tengah-tengah. Ia mencintai suaminya, tapi tak kuasa menyaksikan ibunya sendiri diperlakukan seperti pembantu. Awal mula perubahan itu terjadi sejak usaha sembako milik Pak Haji bangkrut. Kerugian ratusan juta membuatnya terpukul. Sapi yang dulu berjumlah 6 ekor kini tersisa 2, dan utang menumpuk di koperasi desa. Hari-hari Pak Haji kini diisi dengan diam, murung, dan mudah tersulut emosi. Wajahnya yang dulu ramah kini sering masam, bahkan kepada orang rumah sendiri. Pagi itu, saat udara masih dingin, ia duduk di teras rumah sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Sorot matanya tajam, memandangi Bu Hajah yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Mak Saroh, bentaknya. Besok mulai jualan kue keliling. Ya. Nggak bisa terus-terusan ngandelin saya. Bu Hajah yang sedang membungkuk, hanya menoleh pelan. Saya takut nggak kuat, Haji. Kaki saya suka nyeri kalau kelamaan jalan. Tiba-tiba suara kursi terlempar membelah udara. Pak Haji bangkit, wajahnya merah padam. Kau pikir aku kuat terus-terusan nanggung hidup kalian? Jangan cuma bisa makan, bantulah usaha keluarga. Bu Hajah tertunduk, bibirnya bergetar. Tapi ia tidak membantah. Pak Haji menatap istrinya yang baru keluar dari dapur. Lilis, tolong bilangin emakmu. Besok dia bawa kue ke pasar. Kalau perlu ke kampung sebelah. Bu Lilis menggigit bibir. Ia ingin membela ibunya. Tapi ia tahu, Pak Haji sedang di ujung kesabaran. Hari itu menjadi awal penderitaan Bu Hajah. Ia yang dulu disayang menantunya saat awal menikah, kini dianggap beban. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, kadang diam adalah satu-satunya pilihan ketika hidup hanya menyisakan derita. Namun jauh di dalam hatinya, Bu Hajah menangis dalam sujud. Dan Allah sedang menulis naskah balasan untuk sang menantu. Bayangan pagi yang seharusnya hangat berubah jadi mimpi buruk bagi Bu Hajah Saroh. Saat ayam-ayam mulai berkokok dan cahaya mentari menembus jendela rumah megah itu, langkah kaki Renta berjalan pelan menuju dapur. Tangannya menggenggam plastik besar berisi kue basah yang semalam ia bantu buat, meski matanya masih sembab dan tubuhnya menggigil akibat rematik yang tak kunjung reda. Dengan suara serak dan wajah menunduk, ia meminta izin. Haji, saya berangkat dulu, ya. Bismillah. Namun, bukan doa yang keluar dari mulut menantunya, melainkan dengusan dingin yang menusuk hati. Jangan pulang sebelum habis semua. Kalau nggak laku, kamu yang habisin. Pak Haji menatap tajam dari balik koran, duduk bersila di kursi rotan mahal yang dulunya dibeli dari hasil dagangannya saat masih berjaya. Kini semua harta itu tinggal kenangan, dan kemarahan jadi pelampiasan. Bu Hajah melangkah keluar, kakinya menapaki jalan desa dengan getaran lemah. Orang-orang melihatnya dengan iba, tapi tak ada yang berani bicara. Mereka hanya tahu, itu ibu mertua Pak Haji, dan nama Pak Haji masih disegani, bahkan ditakuti, di kampung itu. Di sudut gang, seorang anak kecil menertawai tubuh Renta yang berjalan tertatih sambil menjinjing tas plastik besar. Eyang jualan? Nenek-nenek jualan juga toh.
Anak-anak kecil lain ikut tertawa. Bu Hajah hanya tersenyum kecut. Air matanya mengalir, tapi ia terus berjalan. Demi menantu, demi anak, demi cucu, walau tak ada yang peduli. Sementara itu di rumah, Pak Haji mulai membersihkan kandang sapinya yang kotor. Tapi baru beberapa langkah, ia kesal sendiri dan melempar alat penyemprot kotoran. "Dasar lelah hidup ini," teriaknya. Ia berteriak memanggil, "Lilis, suruh emaknya pulang. Bersihkan kandang ini sebelum maghrib. Kalau enggak, biar aku sendiri yang seret ke sini." Bu Lilis terdiam di dapur, memandangi wajan bekas menggoreng kue. Hatinya hancur melihat ibunya diseret ke titik nadir seperti ini. Tapi suaminya adalah sosok yang tak bisa dibantah. Suaranya keras, tangannya mudah melayang, dan kata-katanya seperti cambuk menyayat batin. Menjelang sore, Bu Hajah pulang dengan tubuh lelah. Kuenya hanya laku separuh. "Aku udah keliling sampai kampung sebelah," ucapnya pelan. "Laku berapa?" bentak Pak Haji. "8 bungkus." "Cuma segitu." Dari pagi. Pak Haji bangkit, menggebrak meja hingga toples kacang meloncat jatuh. Ia berdiri, wajahnya merah, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bu Lilis buru-buru melerai, menahan tangan suaminya. "Cukup, Haji. Jangan di depan anak-anak." Anak bungsu mereka berdiri di tangga, mematung, menyaksikan ayahnya nyaris menampar neneknya sendiri. Pak Haji memutar tubuhnya, masuk ke kamar sambil membanting pintu. Suara retak kayu bergema di seluruh rumah. Malam itu, Bu Hajah tak makan. Tubuhnya lemas. Ia hanya duduk memeluk lutut di pojok ruang belakang, tempat biasa menyimpan sapu dan ember bekas. Langit-langit rumah yang megah itu tak mampu menutupi penderitaan yang semakin hari semakin menyiksa jiwa. Namun di balik tirai malam, ada rencana Allah yang sedang berjalan perlahan. Dan kelak, satu demi satu pintu kehancuran akan terbuka untuk Pak Haji. Bayangkan seorang ibu tua yang baru saja pulang dari keliling kampung menjajakan kue, belum sempat istirahat, belum sempat meneguk air putih, langsung dipanggil kasar oleh menantunya untuk membersihkan kandang sapi di belakang rumah. Itulah yang dialami Bu Hajah Saroh, sosok renta yang tubuhnya semakin hari semakin bungkuk. Di tangan kanannya masih tergenggam plastik kue sisa jualan tadi. Tapi suara lantang Pak Haji membuyarkan semuanya. "Hei, jangan duduk dulu. Sapi-sapi itu kotorannya numpuk. Kalau sore belum bersih, siap-siap rasain sabetan ikat pinggangku." Bu Hajah hanya mengangguk pelan. Ia tahu, melawan hanya akan menambah luka. Dengan langkah gontai, ia mengambil ember bekas dan sekop kecil. Tak ada sarung tangan. Tak ada sepatu karet, hanya sandal jepit dan kehati-hatian yang menemani tubuh tuanya menuju kandang sapi. Kandang itu terletak di belakang rumah, berdampingan dengan sumur dan pohon pisang. Bau menyengat menusuk hidung. Kotoran sapi menumpuk di pojokan, sebagian sudah mengering dan menjadi keras. Bu Hajah jongkok, mulai menyekop perlahan. Keringatnya menetes, meski sore hari belum terlalu panas. Dari jendela lantai 2, Pak Haji Burhan memperhatikan dari balik tirai. Wajahnya tak menunjukkan iba. Yang ada justru seringai kesal. "Kalau ndak mau bantu, ngapain tinggal di rumah orang?" gumamnya, seolah lupa bahwa wanita renta itu adalah mertua yang dulu memberinya restu saat melamar Lilis. Sementara itu, Bu Lilis hanya bisa memandangi ibunya dari dapur. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu ibunya kelelahan. Tapi setiap kali ia mencoba membantu, Pak Haji langsung melarang. "Kamu urusin dapur. Biar emakmu tahu diri. Jangan dimanja terus." Kalimat itu selalu terngiang. Waktu berlalu. Langit mulai gelap. Bu Hajah belum selesai membersihkan. Badannya pegal. Tangan kirinya mulai gemetar. Tapi ia terus berusaha menyelesaikan tugas. Hingga terdengar langkah kaki berat mendekat dari arah rumah. Pak Haji membawa ikat pinggang kulit di tangannya. Ia mengayunkannya ke udara, menimbulkan suara "slaaap" yang menggema. "Belum juga kelar? Dari tadi sore kamu ngapain aja?" "Hah?" Bu Hajah tersentak, buru-buru jongkok kembali dan menyekop lebih cepat. "Saya tadi sempat pusing, Haji, kepala muter." "Alasan? Dasar malas. Tak sabet kamu kalau masih nyisa." Pak Haji mengangkat tangan. Ikat pinggang itu siap menghantam udara. Tapi tiba-tiba, seekor sapi melenguh keras dan mendekat ke pagar kandang, membuat suasana sedikit tegang. Pak Haji menoleh, lalu mendengus.
Cepat beresin. Tak tunggu 15 menit. Lalu ia pergi, meninggalkan aroma ancaman dan tekanan yang menggantung di udara. Bu Hajah gemetar. Namun ia terus bekerja. Dengan tangan yang sudah tak sekuat dulu, dengan lutut yang berdenyut sakit, dan dengan hati yang memohon kekuatan dari Allah agar diberi kesabaran. Saat malam tiba, tubuhnya baru selesai bersihkan kotoran terakhir. Ia tak sanggup berdiri. Ia duduk di ujung kandang, memeluk lutut, dan menahan isak. Tubuhnya kotor, pakaiannya bau sapi, tapi batinnya masih berusaha bertahan. Di sudut rumah megah itu, azab sedang bergerak perlahan, dari langit menuju bumi, menunggu waktu yang tepat untuk menyentuh sang penindas. Malam menyelimuti rumah megah itu. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan redup temaram di ruang tengah. Angin malam berdesir lembut menembus jendela kayu, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di balik tirai kecil kamar belakang, Bu Hajah Saroh duduk sendirian. Tubuhnya masih mengenakan baju yang kotor bekas membersihkan kandang tadi. Bau sapi masih menempel, namun ia terlalu lelah untuk mandi. Kakinya pegal, tangan kirinya nyeri. Tapi yang paling sakit adalah hatinya sendiri. Perlahan, ia bangkit, mengambil air wudhu dari keran kecil dekat dapur. Suara gemericik air terdengar pelan di tengah keheningan rumah. Ia mengenakan mukena lusuh miliknya. Warnanya putih kekuningan, ujungnya sedikit sobek, tapi itu satu-satunya peninggalan almarhum suaminya. Dan malam itu, ia sujud dalam tahajud. Sujud yang penuh luka. Sujud yang penuh air mata. Allah, hamba MU ini sudah tua. Tulang ini rapuh. Tapi ujian MU terasa semakin berat. Tangisnya pecah dalam sepi. Tak ada yang mendengar, tak ada yang tahu. Ia tak meminta balasan untuk menantunya. Ia hanya meminta diberi kekuatan. Agar besok, ia masih sanggup membuka mata. Jika engkau ridho, ya Allah, biarlah aku hidup hanya untuk menghapus dosa-dosaku. Tapi jangan biarkan aku menjadi beban bagi orang lain. Sujudnya semakin lama. Isaknya terpendam dalam karpet tipis. Langit malam menyaksikan seorang ibu yang ditindas, tapi tetap berdoa dalam kelembutan. Bukan doa kebencian, tapi doa penuh cinta dan kesabaran. Sementara itu, dari kamar depan, Pak Haji Burhan tertidur pulas. Di sebelahnya, Bu Lilis hanya bisa memandangi langit-langit kamar. Ia mendengar suara isak pelan dari arah dapur, namun tak sanggup beranjak. Ketakutan mengikat hatinya. Ia tahu ibunya salat malam. Ia tahu ibunya menangis. Tapi ia juga tahu, jika ia bangun dan memeluk ibunya malam itu, esoknya tangan suaminya mungkin tak lagi segan mendarat di pipinya. Di luar rumah, angin semakin kencang. Pepohonan berayun pelan. Langit desa yang biasanya tenang, kini terasa lain. Seolah-olah, alam ikut menangis bersama wanita tua yang tak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, di atas langit, takdir mulai ditulis. Azab tak akan datang tergesa-gesa. Ia berjalan pelan, menyusup di sela-sela waktu, menunggu momentum yang tepat untuk menyentuh orang yang selama ini merasa paling tinggi di dunia ini. Pagi itu, langit tampak mendung. Udara terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang akan pecah kapan saja. Di dapur, Bu Hajah Saroh tengah merapikan tumpukan kue basah yang ia kemas dalam plastik kecil. Tangannya masih gemetar karena belum sepenuhnya pulih dari kelelahan semalam. Namun ia tahu, bila terlambat sedikit saja, amukan Pak Haji bisa jauh lebih menyakitkan dari rasa lelah yang ia rasakan. Bu Lilis menatap ibunya dengan cemas. "Mak, istirahat aja dulu, biar aku aja yang bantu jualan ke pasar." Namun Bu Hajah menggeleng lemah. "Jangan, nak, kalau kamu yang keluar, Haji marah. Biar emak aja." Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Pak Haji Burhan muncul dengan wajah masam, sarung setengah tergulung, dan sorot mata yang sudah tak lagi menyimpan belas kasih. "Mak Saroh, mana kuenya? Jangan bilang belum siap. Saya nggak mau rugi lagi minggu ini." Tanpa menunggu jawaban, ia membuka plastik kue dan menghitung satu persatu dengan kasar. "Cuma segini. Harusnya 15 bungkus. Ini cuma 11. Saya kehabisan pisang. Haji, maaf, saya udah bangun dari sebelum subuh," ujar Bu Hajah, berusaha menjelaskan dengan suara pelan. Namun suara pelan itu justru membakar api di dada Pak Haji. Tanpa aba-aba,
ia menghentakkan plastik kue ke meja hingga isinya berhamburan. Bungkus kue jatuh ke lantai. Beberapa terinjak oleh langkah kaki kasarnya. Sudah tua, tapi nggak bisa diandalkan. Cuma bisa bikin malu. Ia mendorong kursi dengan kasar. Lalu, kakinya melayang. Tendangan keras menghantam punggung Bu Hajah, hingga tubuh renta itu terjatuh membentur meja makan. Haji! Astagfirullah! Teriakan Bu Lilis menggema. Namun Pak Haji hanya mendelik. Wajahnya merah. Napasnya memburu. Sementara Bu Hajah tersungkur di lantai. Mukena lusuhnya ternoda kue dan air mata. Mak! Bu Lilis berlari, memeluk ibunya. Namun sang ibu hanya menahan tangis, sambil berkata pelan. Gak apa-apa, nak. Ini mungkin dosa mak dulu. Pak Haji berjalan pergi, masuk ke kamarnya, membanting pintu seakan tak terjadi apa-apa. Di luar, awan semakin kelam. Angin berhembus kencang menabrak jendela. Sejak kejadian itu, wajah Bu Hajah lebam, matanya membiru, dan gerakannya semakin lambat. Tapi tetap saja, besok pagi ia harus berjualan lagi. Warga mulai bertanya-tanya, Bu Hajah kenapa matanya biru? Katanya jatuh sendiri. Tapi bisik-bisik itu belum cukup kuat untuk membongkar kezaliman yang terjadi di balik pagar rumah Pak Haji. Dan sementara langit mencatat semuanya. Di tubuh Pak Haji, sebuah rasa nyeri aneh mulai muncul di pergelangan kaki. Kecil, nyaris tak terasa. Namun itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar dan menyakitkan. Pagi itu, matahari baru naik setinggi tombak. Burung-burung berkicau di kejauhan. Namun suasana di rumah Pak Haji justru dipenuhi suara gerutuan dan makian. Di dalam kamar, Pak Haji Burhan terduduk di pinggir ranjang. Sarungnya tersingkap sampai lutut, memperlihatkan pergelangan kaki kirinya yang membengkak kemerahan. Aduh, kenapa ini kaki? Rasa nyeri menjalar seperti ular berbisa. Awalnya hanya seperti pegal biasa, tapi pagi ini, nyerinya terasa tajam. Ia mencoba berdiri, namun saat menapak, tubuhnya langsung limbung dan hampir jatuh. Bu Lilis yang melihat langsung mendekat. Haji, itu kakinya kenapa? Udah 2 hari katanya sakit, ayo ke puskesmas. Ya. Tapi Pak Haji malah membentaknya. Bukan urusanmu. Paling cuma keseleo gara-gara semalam injak batu di kandang. Namun diam-diam, Bu Lilis memperhatikan perubahan warna di kaki suaminya. Kulitnya mulai kehijauan. Dan baunya, ada bau aneh, seperti daging busuk. Sementara itu, Bu Hajah Saroh kembali ke rumah lebih awal dari biasanya. Hari itu kakinya tak kuat menanjak tanjakan menuju kampung sebelah. Ia hanya berhasil menjual 3 bungkus kue. Ketika masuk lewat pintu samping, ia mendengar Pak Haji sedang mengerang di kamar. Ia berhenti, tak berniat ikut campur. Namun dalam hati kecilnya, ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Apakah ini jawaban dari langit? Menjelang siang, kondisi Pak Haji semakin memburuk. Kakinya kini bengkak 2 kali lipat. Ketika disentuh, terasa panas membara. Namun ia tetap keras kepala. Ia menolak dibawa ke bidan. Gak perlu panggil siapa-siapa. Ini cuma masuk angin. Ia meraih minyak urut dan mengoleskan dengan kasar ke kakinya sendiri. Namun seketika, ia menjerit keras. Arg! Minyak itu menyentuh bagian yang sudah mulai bernanah. Cairan kuning kehijauan keluar dari sela-sela kulit yang mulai mengelupas. Pak Haji menggigit giginya sendiri menahan sakit. Namun yang paling menyiksa bukan hanya rasa nyeri, tapi bau. Bau daging busuk yang perlahan menyebar ke seluruh kamar. Malamnya, Pak Haji mulai demam. Tubuhnya menggigil. Keringat dingin membasahi jidatnya. Bu Lilis tetap setia merawat, walau dimarahi berkali-kali. Tapi ia tak sanggup membiarkan suaminya menggeliat kesakitan sendirian. Di luar kamar, Bu Hajah duduk diam. Ia mendengar semua rintihan menantunya. Wajahnya datar. Tidak senang, tidak juga benci. Tangannya memeluk bungkusan kecil berisi sisa kue yang tak laku hari itu. Sambil memandangi langit malam dari celah ventilasi, ia berbisik pelan. Allah, aku gak pernah minta engkau balas. Tapi kalau ini cara MU, aku hanya bisa diam. Dan langit malam kembali mencatat. Satu persatu, langkah azab mulai merambat. Dari kaki, menuju seluruh tubuh. Pagi itu, suasana rumah Pak Haji sunyi mencekam. Tak ada lagi suara teguran lantang.
Tak ada lagi langkah kaki keras menuruni tangga. Yang terdengar hanya erangan tertahan dari balik kamar yang tertutup rapat di lantai 2. Pak Haji Burhan, yang dulunya tegas dan ditakuti, kini terbaring lemah, menggeliat kesakitan di atas kasur. Dan kakinya, bukan hanya bengkak, tapi kini membusuk. Kulitnya mengelupas. Aroma anyir bercampur amis menyebar ke seluruh ruangan. Luka di pergelangan kaki kirinya tak kunjung kering. Setiap disentuh, nanah menyembur seperti luka yang bernyawa. Bu Lilis mengganti kain perban dengan hati-hati. Tapi betapa kagetnya ia ketika melihat daging di bawah perban mulai berwarna hitam, seolah mati dari dalam. "Haji, ini nggak bisa didiamkan lagi. Kita harus ke rumah sakit." Namun Pak Haji menolak. Mukanya pucat, tapi egonya masih tinggi. "Saya ini Haji Burhan, tokoh di kampung ini. Gak mungkin sakit begini cuma karena luka kecil." Tapi kenyataan tak bisa disangkal. Bau busuk dari tubuhnya semakin kuat. Sampai-sampai pembantu rumah tangga yang biasa bantu bersih-bersih memilih tak datang lagi. Kabar mulai tersebar. Katanya Pak Haji kena kutukan. Lukanya gak sembuh-sembuh, malah makin busuk. Bisik-bisik warga terdengar di warung, di masjid, bahkan sampai ke pasar. Beberapa ibu-ibu mulai menjauh. Anak-anak tetangga yang biasa datang mengaji, satu persatu berhenti. Rumah megah itu kini seperti rumah sakit tanpa perawatan. Sunyi, bau, dan ditinggalkan. Sementara itu, Bu Hajah Saroh tetap berusaha membersihkan rumah seperti biasa. Tapi kini, ia tak lagi ditegur, tak lagi disuruh, tak lagi ditendang. Ia berjalan pelan ke dapur, lalu ke ruang tamu, dan akhirnya berdiri di depan kamar Pak Haji. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat menantunya menggeliat, meringkuk di atas kasur sambil menggertakkan gigi. Tubuhnya lemas, wajahnya sembab, keringat dingin mengucur deras. Bu Hajah tak masuk, ia hanya berdiri mematung, lalu menunduk, dan berbisik lirih. "Allah, aku gak sanggup benci dia, tapi aku juga gak sanggup lihat dia seperti itu." Tapi seolah semesta tak lagi memberi pilihan. Malam itu, suara erangan Pak Haji makin keras, sampai terdengar oleh warga sebelah. Namun tak ada yang datang, tak ada yang peduli. Rumah itu kini seperti kuburan hidup, dan azab belum selesai. Ia baru saja mulai menyentuh pintu yang lebih dalam, kehinaan dan keterasingan. Langit sore tampak muram. Awan menggumpal kelabu di atas rumah besar yang mulai sepi dari kunjungan. Udara terasa berat. Pepohonan di sekitar halaman belakang hanya bergoyang perlahan, seolah tahu ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Di kamar atas, Pak Haji Burhan merintih. Sudah 2 hari ia tak bisa turun dari tempat tidur. Kakinya kini membiru kehitaman, membusuk dan berbau tajam. Bahkan semprotan pengharum ruangan tak mampu menutupi aroma menjijikan itu. Namun meski dalam sakit, egonya masih menolak dirawat. Ia tetap menolak dibawa ke rumah sakit, tetap keras kepala, tetap merasa tinggi. Dan siang itu, ketika Bu Lilis dan anak bungsunya sedang keluar membeli keperluan perban, Pak Haji merasa haus luar biasa. Dengan sekuat tenaga, ia menyeret tubuhnya keluar kamar. Menahan sakit yang luar biasa, ia berjalan terpincang-pincang ke arah dapur. Namun langkahnya terseret hingga melewati pintu belakang. Tanpa sadar, ia justru mengarah ke kandang sapi. Kandang itu memang sudah reot. Kayunya rapuh. Pagar bambunya sudah sering miring. Beberapa hari belakangan tak sempat diperbaiki, karena semua fokus hanya pada luka Pak Haji yang makin parah. Saat itu, seekor sapi jantan sedang gelisah. Nafasnya berat. Tanpa diduga, saat Pak Haji mendekat dan mencoba berpegangan pada pagar kandang, sapi itu mengamuk, menghantam sisi kandang dengan tubuhnya. Brak! Suara retakan kayu menggelegar di udara. Pagar kandang ambruk, dan tubuh Pak Haji pun terhempas ke belakang, jatuh ke dalam tumpukan lumpur dan kotoran sapi yang becek dan basah. Mukanya terbanting. Tangannya terbakar oleh cairan amoniak yang bercampur kotoran hewan. "Arg! Tolong!" Teriaknya menggaung di seluruh halaman belakang. Tapi tak ada yang dengar. Rumah itu kosong. Dan tetangga sudah lama tak peduli. Pak Haji menggeliat di atas tanah. Tubuhnya basah oleh lumpur dan kotoran. Pakaiannya compang-camping. Dan luka busuk di kakinya kini terkena najis sapi yang justru membuat infeksinya semakin parah. Ia berusaha bangkit. Namun licin.
Ia tergelincir lagi. Dan kali ini, wajahnya masuk ke dalam genangan lumpur. Air liurnya bercampur kotoran. Tubuhnya menggigil. Matanya panik. Sesaat sebelum akhirnya Bu Lilis dan Bu Hajah tiba dari warung, mereka melihat pemandangan paling mengejutkan. Pak Haji tergeletak di kandang sapi. Tubuhnya bau, kotor, menggigil, dan menangis seperti anak kecil. "Ya Allah, Haji!" teriak Bu Lilis sambil berlari. Bu Hajah hanya berdiri mematung. Ia ingin menolong, tapi kakinya tak bisa bergerak. Air matanya mengalir. Pak Haji mengangkat tangan. "Mak, tolong aku gak sanggup." Untuk pertama kalinya, ia memanggil, "Mak," dengan suara yang bergetar. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketakutan dan penyesalan. Namun Allah belum selesai memperlihatkan kekuasaannya. Apa yang terjadi hari itu hanyalah awal dari kehinaan yang lebih dalam. Dosa tak dibayar dengan sakit ringan. Dan balasan untuk kezaliman seorang menantu akan datang dalam bentuk yang tak disangka. Sudah 3 hari sejak insiden di kandang sapi itu terjadi. Namun bukan kesembuhan yang datang, melainkan kehancuran yang makin merajalela. Tubuh Pak Haji Burhan kini tak hanya mengeluarkan bau menyengat dari kakinya, tapi juga mulai muncul luka-luka baru di bagian lain. Lengan kirinya membiru, punggungnya mengelupas, dan bagian perutnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. "Ini bukan luka biasa, Bu," bisik seorang bidan desa yang akhirnya dipanggil secara diam-diam oleh Bu Lilis. "Saya belum pernah lihat kondisi membusuk seperti ini, dan ini menyebar cepat." Namun ketika Pak Haji tahu ada bidan datang, ia langsung marah. "Keluar, saya gak butuh orang kampung pegang badan saya." Ia membentak sambil menggertakkan gigi, lalu menyemburkan ludah ke lantai. Bidan itu menunduk, lalu berpamitan dengan wajah tertekan. Bu Lilis hanya bisa meminta maaf berkali-kali. Tapi di dalam kamar, Pak Haji mulai benar-benar terpenjara. Bukan oleh orang lain, tapi oleh tubuhnya sendiri yang membusuk dari hari ke hari. Di malam hari, saat rumah telah sepi, Pak Haji menggigil keras. Luka-lukanya bernanah dan mulai berair. Setiap kali ia menggerakkan tubuhnya, kasur menjadi basah oleh cairan aneh yang berbau seperti bangkai. Kamarnya penuh lalat. Bahkan sapu lidi tak mampu mengusirnya. Bu Lilis menangis tiap malam. Ia membersihkan luka dengan kapas, tapi kulit Pak Haji terlalu rapuh. Sedikit ditekan, langsung sobek. Darah dan nanah mengalir tanpa henti. Sementara itu, Bu Hajah hanya bisa mengurung diri di kamar belakang. Ia tak pernah lagi dihardik, tak pernah lagi diperintah. Tapi batinnya justru makin perih. Satu malam, saat semua tertidur, Bu Hajah diam-diam berjalan ke kamar Pak Haji. Ia berdiri di ambang pintu. Tak masuk, tak berbicara. Hanya berdiri menatap menantunya yang kini seperti bangkai hidup. Pak Haji terbaring tak berdaya. Matanya terbuka sedikit. Dan ia melihat sosok ibu mertuanya berdiri diam dalam gelap. "Mak." Suara itu nyaris tak terdengar. "Saya sakit." Bu Hajah menatap lekat-lekat. Air matanya mengalir. Bukan karena iba, tapi karena hancurnya harapan bahwa pria ini akan pernah sadar sebelum semua terlambat. Ia kemudian menoleh, dan berbalik meninggalkan kamar itu. Di depan pintu, ia bersimpuh dan berdoa. "Allah, jika ini cara MU menyadarkan anak dari keangkuhannya, maka aku ridho. Tapi jika ia masih belum berubah, maka tunjukkan padanya bahwa engkau tak pernah tidur." Keesokan harinya, bau bangkai menyebar hingga luar rumah. Tetangga yang lewat menutup hidung. Anak-anak kecil menangis ketakutan saat melintas. Dan beberapa warga mulai menghindari jalan di depan rumah Pak Haji. Rumah megah itu kini sepi. Sunyi. Menjijikkan. Dan Pak Haji Burhan masih hidup, tapi jiwanya terkunci dalam tubuh yang sudah ditolak bumi. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda. Burung-burung tak lagi berkicau di pepohonan dekat rumah Pak Haji. Angin yang berhembus membawa aroma busuk menyengat dari dalam rumah megah bercat putih gading itu. Warga yang melintas menutup hidung mereka dengan kerudung dan sarung. Bahkan warung kecil yang biasanya buka di seberang rumah Pak Haji kini memilih tutup lebih awal. "Bau itu makin parah, Bu. Saya lewat tadi subuh. Baunya kayak bangkai, tapi dari dalam rumah." "Pak Haji kenapa sih?" "Katanya sakit, tapi gak mau dibawa ke rumah sakit. Katanya azab, Bu." "Azab?" Bisik-bisik warga makin hari makin menjadi-jadi.
Dan di tengah desas-desus itu, Pak RW datang mendatangi rumah Pak Haji bersama beberapa tokoh warga. Bu Lilis membukakan pintu. Matanya sembab. Bau busuk langsung menyambut mereka dari balik pintu. Bu Lilis, maaf ya, warga mulai resah, ujar Pak RW dengan suara pelan. Banyak yang ngeluh. Baunya bikin anak-anak mual. Kita bukan mau ikut campur, tapi ini udah mengganggu. Bu Lilis hanya bisa menunduk. Air matanya menetes. Dari dalam kamar, Pak Haji berteriak. Saya gak butuh mereka. Suruh pergi. Ini rumah saya. Saya masih hidup. Namun yang terdengar oleh warga, bukan suara manusia, melainkan suara penuh amarah bercampur kepanikan dan ketakutan. Dan tak sedikit dari mereka mulai yakin, Pak Haji sedang diganggu azab. Tak lama kemudian, beberapa warga berinisiatif menyemprotkan cairan penghilang bau dari luar pagar. Mereka meletakkan kantong-kantong kopi di sekeliling rumah. Namun tak banyak membantu. Bau dari luka Pak Haji semakin menjadi-jadi. Beberapa anak muda yang biasa membantu tadarus di masjid akhirnya datang ke Bu Lilis. Mbak, maaf, kami nggak bisa ngaji di rumah ini lagi. Teman-teman juga takut. Katanya pernah lihat sosok hitam berdiri di atap waktu malam. Bu Lilis hanya bisa mengangguk. Dan setelah mereka pergi, ia duduk di ruang tamu, memeluk lututnya, menangis sendirian. Di malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Gemeretak kayu. Langkah kaki pelan di atas plafon. Jeritan pelan yang tak menyerupai suara manusia. Bu Lilis dan Bu Hajah hanya bisa memeluk diri masing-masing di kamar. Sementara di kamar utama, Pak Haji meronta sendiri di atas ranjang. Lilis, Ma, tolong saya. Ada yang tarik kaki saya. Ada yang bisikin saya dari bawah tempat tidur. Jangan biarin saya mati. Jangan. Tapi tak ada yang berani masuk. Karena setiap kali pintu dibuka, bau busuk menyembur, dan cahaya lampu terasa meredup. Warga makin yakin, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi sudah berubah menjadi tempat turunnya murka. Ada yang mengatakan, setan saja gak betah di situ. Yang dia siksa dulu ibunya sendiri, sekarang Allah balas lewat kehinaan. Dan malam itu, pintu rumah Pak Haji dipasang pengumuman kecil oleh warga. Mohon tidak mendekat. Rumah ini sedang perawatan dan isolasi. Namun dalam hati setiap warga, mereka tahu, ini bukan rumah biasa lagi. Ini rumah yang sedang diliputi kutukan. Dan Pak Haji Burhan masih hidup, namun tak lagi di dunia yang sama. Jiwanya terperangkap dalam penyesalan yang tak bisa diluapkan dan penderitaan yang tak bisa dihentikan. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Aroma tak sedap masih menyelimuti seluruh bagian rumah. Bahkan dari luar pagar, warga yang lewat mulai berjalan lebih cepat, menundukkan wajah, dan tak berani menoleh. Namun di dalam rumah yang mulai sunyi itu, ada seorang ibu yang tetap bertahan. Ia adalah Bu Hajah Saroh, wanita tua yang dulu diinjak-injak harga dirinya, disiksa fisiknya, dihina martabatnya. Dan kini, ia berdiri di depan kamar menantunya. Kamar yang dulu tak pernah boleh ia dekati. Kamar yang kini dipenuhi luka, busuk, dan rintihan sekarat. "Mak, masuklah." Suara itu lirih dari dalam kamar. Suara Pak Haji, penuh sesak, seperti sudah tak ada tenaga. Pelan-pelan, Bu Hajah mendorong daun pintu. Bau menyengat langsung menyergap. Namun ia tak menutup hidung. Ia hanya diam, memandangi sosok yang dulu menendangnya seperti hewan. Kini terbaring lemah tak berdaya. Dengan kaki yang membusuk sampai lutut, wajah pucat, mata cekung, dan kulit yang pecah-pecah seperti luka bakar. Pak Haji berusaha menatap. Air matanya mengalir. Saya salah. Mak saya durhaka." Tangisnya pecah. Tubuhnya berguncang di atas kasur penuh nanah dan perban yang tak lagi bersih. "Saya hina. Mak, saya jahat sama jenengan. Saya pernah tendang jenengan. Saya pernah paksa jualan. Saya manusia keji." Bu Hajah tak menjawab. Ia melangkah pelan ke sisi tempat tidur. Lalu duduk di lantai. Di sebelah kasur itu, ia memandangi menantunya. Lama. Tangannya meraih botol minyak kayu putih. Ia buka tutupnya, dan perlahan mengoleskannya ke dahi Pak Haji. Tanpa kata, Pak Haji menangis semakin keras. Ia mencoba meraih tangan mertuanya, namun tubuhnya terlalu lemah. "Mak, maafkan saya gak sangka."
Allah kasih balasan seberat ini, saya. Tapi tiba-tiba, Bu Hajah menaruh telunjuknya di bibir menantunya. Sudah, diam dulu. Suara itu lembut, namun penuh luka yang sudah lama terkubur. Bu Hajah mulai mengusap rambut Pak Haji, seperti seorang ibu yang sedang menenangkan anak kecil yang sedang sakit. Mak tahu, Allah itu maha melihat. Mak gak pernah benci kamu, Haji. Mak cuma takut, kamu gak sempat sadar sebelum mati. Pak Haji menangis lebih keras lagi. Tangis seperti anak yang menyesal karena memecahkan hati orang yang paling mencintainya. Saya minta satu-satu aja, Mak. Sebut nama saya dalam doa tahajud jenengan nanti. Biar Allah dengar dari suara yang paling sering saya sakiti. Mata Bu Hajah berkaca-kaca. Namun ia mengangguk pelan. Insya Allah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, mereka berdua sama-sama menangis. Bukan karena kebencian, tapi karena kesadaran akan waktu yang nyaris habis. Di ruang belakang, Bu Lilis berdiri diam. Ia menyaksikan dari sela pintu. Tubuhnya bergetar. Ia menutup mulutnya, berusaha tak terisak. Karena di detik itu juga, ia sadar, rumah ini pernah jadi tempat luka yang dalam. Tapi Allah masih berikan kesempatan untuk menutup luka sebelum maut benar-benar datang. Hari berganti. Namun aroma busuk dari kamar Pak Haji justru semakin menusuk. Warga tak lagi sekadar berbisik. Kini mereka menjauh dengan rasa takut. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan tukang sayur dan kurir gas yang biasa mampir pun memilih lewat jalan belakang. Dari kamar yang pengap itu, tubuh Pak Haji Burhan kini semakin mengenaskan. Luka di kakinya menjalar ke paha dan perut. Dagingnya mengelupas. Kulitnya menghitam seperti arang terbakar. Beberapa bagian tubuhnya bahkan terlihat berbelatung. Seperti tubuh mayat yang sudah lama dikubur, tapi belum mati sepenuhnya. Bu Lilis hanya bisa duduk menangis di samping ranjang, mengganti perban saban 2 jam, meski itu pun tak lagi cukup. Setiap dibersihkan, nanah baru muncul. Dan setiap luka dibalut, bagian lainnya justru sobek sendiri. Kita harus panggil Ustaz. Haji, saya takut ini bukan sakit biasa, bisik Bu Lilis sambil menangis. Pak Haji hanya diam. Mulutnya tak lagi sanggup bersuara. Mata Pak Haji terbuka setengah. Tatapannya kosong, tapi di dalamnya tersisa sedikit ketakutan. Ketakutan yang selama ini ia tumpuk, kini berubah jadi bayangan maut yang menghampiri. Aroma kematian sudah menempel di tubuhnya. Siang itu, Bu Hajah masuk ke kamar dengan segelas air putih. Tangan tuanya gemetar, tapi ia paksakan untuk menyuapi menantunya. Namun lidah Pak Haji sudah keluh. Air itu tumpah membasahi lehernya. Matanya berkedip pelan, dan air mata menetes di pipinya. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip sesaat, lalu mati sejenak. Lalat berputar di atas ranjang, dan suara mengerang perlahan terdengar dari kolong tempat tidur. Suara yang tak pernah terdengar dari mulut manusia. Bu Lilis menjerit. Ma, tadi saya dengar, ada suara dari bawah kasur. Bu Hajah diam. Namun wajahnya memucat. Ia meletakkan gelas di atas meja kecil, lalu menunduk membaca istighfar dalam hati. Beberapa jam kemudian, 2 ustaz dari desa sebelah datang. Bu Lilis memohon agar mereka membacakan ruqyah atau setidaknya doa-doa untuk meredakan rasa sakit suaminya. Namun ketika mereka hendak masuk ke kamar, salah satu dari mereka tiba-tiba limbung. Subhanallah, astagfirullah, saya gak kuat masuk, bau ini bukan bau orang sakit biasa. Ustaz yang satu lagi mencoba berzikir di luar pintu. Namun mendadak lampu teras berkedip lagi, dan angin dingin menyapu wajah mereka semua. Burung di pohon belakang rumah berkicau keras tak wajar, seolah panik. Ustaz itu menarik nafas panjang, lalu berkata lirih, "Saya mohon maaf, mungkin ini bukan saatnya kami campur. Allah yang Maha Kuasa sedang menurunkan kehendaknya sendiri." Malam harinya, tubuh Pak Haji menggigil. Tangan dan kakinya mengejang. Napasnya berat dan tersengal. Mulutnya terbuka, namun tak bisa bersuara. Matanya menatap ke langit-langit, dan mendadak membelalak. Ia melihat sesuatu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang mungkin sudah datang menjemput. "Mak." Suara lirihnya pecah. "Saya takut." Bu Hajah memeluknya pelan. Tangannya menggenggam tangan Pak Haji yang dingin. Allah masih membuka pintu taubat. "Nak,
tapi mau tak pernah bisa ditawar. Dan malam itu, Pak Haji kembali menggeliat. Dalam kesakitan dan kehinaan yang tak bisa dilukiskan kata. Ia belum mati, tapi langit telah menolak jasadnya. Subuh itu, ketika embun masih menggantung di dedaunan dan langit belum sempurna terang, sebuah teriakan panik menggema dari dalam rumah megah di ujung desa. Pak Haji! Pak Haji! Pak Haji Burhan telah meninggal. Tubuhnya terdiam kaku di atas ranjang yang basah oleh nanah dan darah. Matanya terbuka sedikit, membeku dengan ekspresi ketakutan. Mulutnya terbuka lebar, seolah masih menyimpan teriakan yang tak sempat keluar. Bu Lilis tersungkur menangis. Bu Hajah hanya berdiri di ujung pintu. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam tasbih yang sudah usang. Namun begitu kabar kematian menyebar, tidak ada satupun warga yang datang melayat. Saya gak sanggup, Bu, baunya itu kayak mayat seminggu. Katanya, tubuhnya busuk semua, Mbak. Jangan bawa anak-anak ke sana, ya. Bahaya. Bisik-bisik itu bukan sekadar ketakutan. Itu penolakan. Penolakan dari manusia, dari warga, dari para tetangga yang dulu menyebut namanya dengan hormat. Pak RT mencoba mengatur proses pemakaman. Namun begitu diumumkan, semua penggali kubur menolak. Maaf, Pak, kami takut dengar-dengar, tanah bisa retak kalau kuburin orang yang dapat azab. Saya gak berani, Pak RT, kemarin saya mimpi dipelototin Pak Haji. Akhirnya, dengan susah payah, Bu Lilis dan dua saudara jauh yang datang dari luar kota memandikan jenazah Pak Haji. Namun yang mereka hadapi bukan tubuh biasa. Kulit Pak Haji mengelupas saat terkena air. Belatung keluar dari lipatan dagingnya. Dan bau menyengat membuat mereka mual. Cepat bungkus. Jangan lama-lama. Ini bukan jenazah biasa. Ini seperti mayat yang ditolak tanah. Peti mati pun tak digunakan. Jenazah Pak Haji dibungkus adanya, dengan kain kafan yang segera basah dan meneteskan cairan. Perjalanan menuju kuburan dilakukan diam-diam, tanpa iring-iringan. Tak ada tahlil, tak ada tetangga, tak ada santri. Hanya sunyi dan rasa takut. Sesampainya di pemakaman, liang lahat yang telah digali pun mengeluarkan aroma aneh. Tanahnya lembab dan hangat, padahal hujan tak turun seminggu. Burung-burung berhamburan saat jenazah diturunkan. Saat tubuh Pak Haji diletakkan di dalam liang, tali kafan putus dengan sendirinya, dan tanah yang disekop menimbulkan suara berat dan lengket, seolah menolak menerima. Beberapa orang yang hadir merasa gemetar. Salah satu dari mereka bahkan muntah di pinggir batu nisan. Setelah dikubur, tak ada yang berani berlama-lama. Bahkan malam itu, para penjaga makam pindah tempat tidur ke bagian depan musala karena merasa didatangi bayangan hitam. Dan hari-hari berikutnya, makam Pak Haji jadi tempat paling dijauhi. Tak ada yang berani lewat malam-malam. Tak ada yang berani menyentuh nisan. Tak ada yang berani berziarah. Karena mereka semua tahu, di dalam tanah itu, terkubur tubuh seorang manusia yang pernah menendang ibunya sendiri demi harga diri. Dan dibalas Allah dengan kehinaan yang tak selesai bahkan setelah mati. Sejak jenazah Pak Haji dimakamkan dengan tergesa dan ditinggal tanpa doa, rumah megah itu tak pernah lagi sama. Halaman depan yang dulu sering dipenuhi jamaah kini hanya dipenuhi guguran daun kering. Jendela-jendela tertutup rapat, lampu teras dibiarkan mati, dan suara orang mengaji tak lagi terdengar dari ruang tamu. Di dalamnya, Bu Hajah Saroh duduk sendirian di kursi tua dekat jendela. Mukanya tirus, matanya kosong menatap keluar. Sudah berhari-hari ia tak keluar rumah. Tubuhnya semakin kurus, langkahnya semakin lemah. Namun yang paling terasa adalah kesepian yang memeluknya tanpa henti. Bu Lilis kini hanya bisa mengurusi rumah seorang diri. Ia mengurus sisa-sisa sapi yang masih ada, membereskan perabot, dan menutup rapat kamar Pak Haji dengan kain hitam. Bukan karena tak ingin mengingat, tapi karena bau busuk itu masih tertinggal di sela-sela dinding dan lantai. Malam-malam terasa lebih panjang. Angin malam menembus dinding rumah, membawa suara-suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa kali, Bu Lilis mendengar suara pintu diketuk dari dalam kamar yang kosong. Beberapa kali pula, lampu dapur menyala sendiri, lalu padam dalam hitungan menit. Ia tak pernah berani membuka. Ia hanya duduk di sisi ibunya, memeluk lutut, sambil berzikir pelan. "Mak, rumah ini serasa bukan rumah." Suara Bu Lilis gemetar. Sejak Haji tiada,
Ada yang beda. Aku sering mimpi dia berdiri di depan pintu, minta tolong. Bu Hajah hanya menoleh perlahan. Tangannya menggenggam tasbih, dan mulutnya bergetar. Dia minta maaf, Lis. Tapi maaf itu datang terlalu lambat. Beberapa tetangga sempat menawarkan agar rumah itu dijual. Namun tak ada yang berani beli. Tak ada yang berani mendekat. Semua tahu, rumah itu menyimpan dosa yang terlalu besar untuk dilupakan. Dan Bu Hajah hanya menghabiskan hari-harinya dengan mengenang. Mengenang saat ia ditendang, disuruh menjual kue sambil pincang, diseret ke kandang sapi dalam hujan. Namun yang paling membekas adalah doa tahajudnya yang dijawab oleh Allah dengan cara yang begitu menggetarkan. Sore itu, saat hujan turun perlahan, Bu Hajah memandang keluar jendela, menatap pohon pisang di samping kandang yang sudah kosong. Suaranya bergetar saat berbisik sendiri. Allah, kalau memang rumah ini Engkau kosongkan dari pemiliknya, jadikan tempat ini pengingat bahwa tak ada kemuliaan yang pantas diraih dengan menindas orang tua. Tak ada harga diri yang lebih tinggi dari ridho seorang ibu. Butiran air hujan menetes dari ujung atap, seperti air mata langit yang turut menangis. Dan dalam kesunyian itu, Bu Hajah memeluk luka yang tak bisa disembuhkan waktu. Beberapa minggu berlalu sejak kepergian Pak Haji Burhan. Namun meski waktu terus berjalan, suasana di rumah besar itu tetap seperti kuburan. Sunyi, dingin, marah. Dan satu-satunya yang masih bertahan di dalamnya hanyalah seorang ibu tua yang hatinya telah lama hancur. Bu Hajah Saroh semakin lemah dari hari ke hari. Langkahnya kian lambat. Pandangannya sering kosong menatap lantai. Kadang duduk berjam-jam di sudut ruang salat, memeluk sajadah yang dulu sering ia pakai dalam tahajud. Sajadah yang basah oleh air mata yang sudah tak bisa dihitung jumlahnya. Setiap malam, Bu Lilis masih tidur di samping ibunya. Namun malam itu terasa berbeda. Bu Hajah lebih banyak diam. Zikirnya pelan. Dan sesekali, ia menatap langit-langit kamar sambil tersenyum lemah. Lis, katanya pelan. Kalau besok emak gak bangun, jangan nangis ya. Emak cuma pulang ke tempat yang lebih damai. Bu Lilis langsung menggenggam tangan ibunya. Jangan bilang begitu, Mak. Lilis masih butuh emak. Tapi Bu Hajah hanya menepuk tangan anaknya, lalu menutup matanya perlahan. Pagi pun tiba. Langit begitu cerah. Angin begitu tenang. Tapi di dalam kamar yang sunyi, Bu Hajah telah pergi. Wajahnya tersenyum, tubuhnya hangat, dan sajadah itu masih tergenggam erat di pelukannya. Tangis Bu Lilis pecah. Tapi tangis itu bukan hanya karena kehilangan, melainkan karena ia tahu ibunya meninggal dalam keadaan yang sangat mulia. Dalam keadaan bersih, sabar, dan penuh keikhlasan. Warga berdatangan. Berbeda dengan saat kematian Pak Haji. Kali ini mereka berlomba-lomba membantu. Orang-orang datang mengantar jenazah. Anak-anak kecil mengaji. Para ibu menyiapkan makanan untuk tahlilan. Bu Hajah orang sabar. Meski disakiti, dia gak pernah ngeluh. Pantas aja matinya husnul hatimah. Semoga Allah tempatkan di sisi yang paling indah. Jenazah Bu Hajah dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Tanahnya wangi. Hujan turun gerimis saat liang lahat ditutup. Dan burung putih terbang melintas di atas pusaranya. Setelah semuanya usai, Bu Lilis berdiri di depan nisan yang masih basah. Ia menunduk, menahan tangis, lalu berkata dengan suara lirih. Mak, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Maafkan Lilis yang gak pernah cukup kuat untuk melindungi Mak. Tangannya menyentuh nisan itu. Lalu ia berdoa lama, sangat lama. Ditemani suara angin yang berhembus pelan, seolah menyampaikan salam dari langit. Dan kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Bahwa ketika seorang menantu berani menyakiti orang tua, dan ketika seorang manusia lupa siapa yang dulu mengasuh pasangannya hingga dewasa, maka murka Allah bukan hanya jatuh, tapi menimpa, melumat, dan mencabik kehormatan, bahkan setelah jasad membusuk. Jika hari ini kita masih bisa melihat wajah ibu kita, maka peluklah. Kalau belum sempat minta maaf, maka ucapkan hari ini juga. Karena tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan orang tua ketika hati kita belum benar-benar bersih.